Selamat bertemu dengan Ibu. Nama Ibu Dian Pratiwi. Di kelas 10 IPS, Ibu akan mengajar mata pelajaran ekonomi. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di alma mater kita, SMA Negeri 6 Penajam Pasir Utara. Semoga dengan berpindahnya kalian dari level SMP ke SMA, maka kalian juga bisa memperbaiki semangat belajar kalian. Nah, anak-anak, di video kita yang pertama ini, Ibu akan membahas materi kita yang pertama, yaitu tentang ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Sebenarnya kalian sudah mempelajari ilmu ekonomi berupa kulit-kulit luarnya di SMP. Nah, di SMA ini kalian akan mempelajari dengan lebih mendalam lagi. Ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani dari kata oikos dan nomos. Oikos artinya adalah rumah tangga dan nomos artinya adalah peraturan yang kalau digabungkan menjadi peraturan yang mengatur tentang rumah tangga, atau secara keseluruhannya adalah pengelolaan rumah tangga. Nah, ilmu-ilmu ekonomi sendiri memiliki definisi yang diungkapkan oleh pakar-pakar. Nah, sementara Ibu akan memberikan dua definisi pakar ekonomi. Di slide selanjutnya. Itu tadi adalah pengertian ekonomi yang disampaikan oleh dua pakar ekonomi, yaitu Paul Osmonson dan Adam Smith. Kemudian, ilmu ekonomi lahir karena adanya kelangkaan atau scarcity. Apa sih scarcity itu? Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Analisis biaya peluang adalah analisis yang kalian lakukan ketika kalian dihadapkan pada dua pilihan dan kalian harus mengorbankan salah satu pilihan karena memilih pilihan yang lain. Contohnya, pada saat ini kalian hanya memiliki uang sebesar Rp100.000. Nah, dengan uang Rp100.000, kalian dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama adalah membeli paket data untuk kebutuhan belajar daring. Yang kedua adalah kalian menginginkan untuk jalan-jalan ke mall. Nah, karena kalian tidak bisa untuk mendapatkan keduanya, maka kalian diwajibkan memilih salah satunya. Ketika kalian membeli paket data, artinya kalian sudah mengorbankan pilihan untuk jalan-jalan ke mall tadi. Biaya peluangnya yang mana? Biaya peluangnya adalah jalan-jalan ke mall tadi. Kenapa begitu? Karena jalan-jalan ke mall tadi sudah kalian korbankan. Kalian tidak pilih karena kalian lebih memilih untuk membeli paket data. Itu yang disebut dengan biaya peluang. Sekali lagi, biaya peluang adalah biaya yang kalian korbankan ketika kalian memilih pilihan yang lain. Yang kedua adalah analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat adalah analisis yang kalian lakukan dengan membandingkan antara pengeluaran yang kalian lakukan dengan manfaat yang kalian dapatkan. Apakah pengeluaran yang kalian lakukan itu setara atau worth it dengan manfaat yang kalian dapatkan? Otomatis dari contoh tadi, kalian memiliki dua pilihan, yaitu membeli paket data dan dengan jalan-jalan di mall. Kalian harus membuat analisis manfaatnya lebih besar yang mana. Apakah dengan jalan-jalan di mall manfaatnya akan lebih besar daripada beli paket data untuk belajar, atau sebaliknya. Nah, ketika kalian akan membuat pilihan, sebaiknya kalian memilihkan juga manfaat yang akan kalian dapatkan.
Yang ketiga, kalian harus menerapkan prinsip ekonomi. Kalau kalian ingat, prinsip ekonomi bunyinya adalah dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ingat, pengorbanan tertentu, bukan pengorbanan sekecil-kecilnya. Karena dalam ilmu ekonomi tidak ada yang namanya tanpa pengorbanan. Kalian harus tetap memiliki pengorbanan untuk mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin. Bukan sebesar-besarnya, tapi semaksimal mungkin. Dari pilihan-pilihan yang ada tersebut, kalian harus mulai membuat analisis apakah dengan pengorbanan yang tertentu, artinya pengorbanan uang 100.000 tadi, kalian mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, dalam setiap membuat keputusan, sebaiknya kalian memang mempertimbangkan 3 hal tadi. Setelah kalian bisa membuat analisis terhadap pilihan dengan 3 cara tadi, maka selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah membuat skala prioritas. Skala prioritas adalah kalian membuat urutan terhadap kebutuhan-kebutuhan mana yang paling penting dan paling harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan melakukan skala prioritas, kalian juga bisa mendapatkan manfaat ganda, yaitu kalian bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan lebih baik dan lebih bijaksana. Dengan pembuatan skala prioritas, maka kita bisa menggolongkan tingkat kebutuhan manusia. Tingkat kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3. Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi mati. Nah, gampangannya begitu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kita memenuhi kebutuhan primer. Setelah itu, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini kita penuhi kalau sumber daya kita sudah berlebih. Artinya kita sudah bisa memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kemudian ternyata sumber daya kita masih ada. Baru nih kita beli barang-barang yang termasuk dalam kebutuhan tersier. Nah, anak-anak, demikianlah materi untuk pertemuan kita yang pertama pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memposting tugas di Google Classroom. Jadi Ibu harap kalian mengumpulkan sesuai dengan tenggat waktunya agar tugas kalian tidak bertumpuk di akhir semester. Demikian, nah sampai jumpa lagi di materi kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.